أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin yang saya hormati, pada hari ini, pada hari yang insya Allah penuh barokah ini, semoga kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita sudah dekat atau tinggal menghitung hari untuk merayakan hari yang mulia, yakni hari Idul Adha. Idul Adha merupakan sebuah momen yang penuh makna dalam agama Islam. Idul Adha bukan cuma sekedar tentang kurban hewan, namun lebih dari itu, karena Idul Adha mengajarkan kita tentang kemanusiaan, pengorbanan, dan keikhlasan. Sebelum kita lebih lanjut, alangkah baiknya kita mengenal dan mengetahui lebih dalam tentang Idul Adha tersendiri. Seperti kita mengetahui tentang asal-usul atau sejarah Idul Adha. Asal-usul dan sejarah Idul Adha tidak dapat dipisahkan dengan kisah teladan Nabi Ibrahim Shallallahu Alaihi Wasallam, dari mana kita ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membawa dan meninggalkan istrinya dan putranya di sebuah tempat yang kering dan tandus dan terletak jauh dari tempat tinggalnya. Bahkan lembah tersebut sama sekali tidak ditumbuhi oleh pepohonan, yang sangat sepi dan tidak berpenghuni seorang pun. Meskipun demikian, Siti Hajar, istri dari Nabi Ibrahim, menerima segala bentuk perintah dan ketetapan tersebut dengan ikhlas dan penuh tawakal, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Ibrahim yang ayat 37, yang artinya, "Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menempatkan sebagian keturunanku di suatu lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumahmu, yaitu Baitullah yang dimuliakan. Ya Tuhan kami, sedemikian itu agar mereka mendirikan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan, dan mudah-mudahan mereka bersyukur." Sebagaimana telah diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, ketika Nabi Ismail kehausan dan terus menangis. Melihat kondisi Nabi Ismail yang terus-menerus menangis karena kehausan, membuat Siti Hajar berlari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali, yang sekarang dikenal dengan Syai, untuk menemukan air minum. Namun usaha yang dilakukan oleh Siti Hajar tidak berhasil. Lantas Allah mengutus malaikat Jibril untuk membuatkan mata air.
Tak berselang lama, muncullah mata air dari hentakan kaki Nabi Ismail, dan berkatalah Siti Hajar, "Zam-zam." Maka air ini telah berhasil merubah daerah yang gersang dan tandus menjadi daerah yang memiliki persediaan air yang melimpah, sehingga saat ini wilayah tersebut masih menjadi pusat dari perkembangan daerah tersebut dan sekitarnya, dan sekarang dikenal dengan kota Mekkah. Atas ketaatannya tersebut, Nabi Ibrahim diberikan gelar Al-Khalil oleh Allah. Namun para malaikat bertanya kepada Allah, "Ya Tuhanku, mengapa engkau menjadikan Ibrahim sebagai kekasihmu, padahal ia disibukkan dengan urusan kekayaan dan keluarganya?" Allah berfirman, "Jangan menilai hambaku Ibrahim dengan ukuran lahirnya. Tengoklah isi hatinya dan amal baktinya." Kemudian Allah memberikan izin kepada para malaikat untuk turut menguji keimanan serta ketakwaan yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim. Dalam sebuah kitab, Mishkatul Anwa menyebutkan bahwa Nabi Ibrahim adalah sosok yang sangat kaya raya. Bahkan Nabi Ibrahim disebut memiliki ternak yang jumlahnya sampai 12.000 ekor. Akan tetapi, kekayaan yang ia miliki tidak membuat Nabi Ibrahim lupa kepada Allah. Bahkan, Nabi Ibrahim tidak segan untuk memberikan apa yang ia miliki kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk anaknya sendiri. Suatu ketika, Nabi Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui mimpinya untuk menyembelih Nabi Ismail yang tengah berusia 7 tahun. Mendapati mimpi tersebut yang terus-menerus berulang, maka Nabi Ibrahim yakin bahwa mimpi tersebut datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim pun bergegas untuk menyampaikan kepada Nabi Ismail sebagai firman Allah. Nabi Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Nabi Ismail pun menjawab, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Ketika hendak menunaikan perintah Allah untuk menyembelih Nabi Ismail, para syaitan pun datang silih berganti untuk membujuk Nabi Ibrahim supaya membatalkan perintah Allah tersebut. Namun, Nabi Ibrahim telah membulatkan tekadnya dan mengusir para syaitan tersebut dengan mengucapkan basmalah sembari melemparkan batu. Hal ini kemudian menjadi salah satu prosesi dalam ibadah haji, yakni melempar jumroh. Nabi Ibrahim kembali memantapkan niatnya dalam kepasrahan dan ketakwaan ketika pisau diayunkan ke leher Nabi Ismail. Tiba-tiba Allah memerintahkan untuk menghentikan perbuatan itu, dan sebagai imbalan karena telah ikhlas dan tawakal, Allah mencukupkan dengan menyembelih seekor kambing sebagai korban. Sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 107 yang artinya, "Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar." Semenjak peristiwa tersebut, umat Islam dianjurkan untuk menunaikan ibadah kurban hewan ternak berupa kambing, domba, unta, sapi, kerbau, dan lain-lain ketika memasuki tanggal 10 Dzulhijjah.
Pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim tersebut dan Nabi Ismail mengajarkan kita tentang arti pengorbanan yang sesungguhnya. Pengorbanan bukan hanya tentang pengorbanan hewan, namun juga tentang kesediaan dan pengorbanan demi kebaikan orang lain, tentang rela melepaskan sesuatu yang kita cintai demi kepentingan yang lebih besar. Selain itu, Idul Adha juga mengajarkan kita tentang kemanusiaan. Ketika kita menyembelih hewan kurban, kita diingatkan untuk berbagi daging kurban kepada sesama yang membutuhkan hal ini. Hal ini mengajarkan kita tentang kepedulian, empati, dan solidaritas terhadap sesama, terutama kepada yang kurang beruntung. Dalam momen Idul Adha ini, mari kita renungkan nilai-nilai kemanusiaan dan pengorbanan yang terkandung di dalamnya. Mari kita tingkatkan rasa kepedulian terhadap sesama, memperkuat tali persaudaraan, dan menjaga kebersamaan dalam bingkai keberagaman. Jadi dalam momen Idul Adha ini kita tidak hanya beribadah kepada Allah, tetapi kita sebagai umat muslim juga memiliki nilai berbagi untuk sesama umat muslim. Marilah kita terus-menerus menjaga nilai-nilai kebaikan, kasih sayang, dan perdamaian dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita jadikan Idul Adha sebagai inspirasi untuk pribadi yang lebih baik, yang selalu siap berkorban demi kebaikan bersama. Terakhir, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha sebagai bagi kita semua. Semoga keberkahan, kebahagiaan, dan kedamaian senantiasa menyertai langkah-langkah kita. Demikian dari saya, akhirul kalam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.